Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 6 SD Pelita Asri Permai dalam pembelajaran berikutnya dengan KD yang berbeda dan di tema 6, yaitu KD-nya adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, baik anak-anak, kita awali pembelajaran kita ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita pelajari adalah tentang makna proklamasi, ya. Apa itu makna proklamasi? Proklamasi itu sendiri artinya pengumuman atau pemberitahuan, ya. Pengumuman atau pemberitahuan. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia apa? Yang pertama, Pak Guru sudah rangkum, ya, yang inti-intinya saja. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia kita ini, para pahlawan kita ini telah berjuang, ya, sampai titik darah penghabisan, ya, mulai dari penjajahan bangsa Portugis, ya, bangsa Inggris, kemudian Belanda, dan terakhir adalah bangsa Jepang. Nah, ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Terakhir berjuangnya untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Itu makna proklamasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai pernyataan de facto bahwa proklamasi kita ini adalah sebagai bukti atau fakta kita ini sudah merdeka. Dengan diproklamasikan bahwa kita ini sudah merdeka, itu buktinya, faktanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa, bahwa sebelum proklamasi bangsa kita ini adalah bangsa sebagai bangsa yang dijajah, sehingga martabat kita itu sebagai bangsa yang dijajah seperti budak, ya, sudah tidak ada harganya lagi karena kita ini dijajah, diperlakukan semena-mena oleh para penjajah. Nah, itu. Nah, dengan proklamasi, ya, martabat bangsa kita ini naik dengan menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Nah, itulah makna proklamasi yang ketiga. Kemudian makna proklamasi yang berikutnya adalah sebagai awal perjuangan. Artinya apa? Bukan berarti awal perjuangan merebut kemerdekaan kembali, tapi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Setelah kita sudah merdeka, nah bagaimana kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini untuk kita, ya, para pahlawan itu, dan kemudian untuk diwariskan kepada anak cucu. Nah, ini untuk mengisi kemerdekaan atau sebagai awal perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, kemudian makna yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah. Jadi sebagai tonggak sejarah, ya, yang mana awal sejarah kita sebagai negara yang merdeka, gitu kan, yang tidak dijajah lagi oleh bangsa-bangsa asing, ya. Kemudian sebelum proklamasi berarti sejarah sebelum kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi adalah sejarah setelah kemerdekaan. Nah, ini sebagai tonggak sejarah. Kemudian yang keenam adalah sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Dengan proklamasi berarti negara Indonesia itu baru lahir, ya, baru lahir. Maka setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia atau hari lahirnya negara Republik Indonesia, gitu, ya. Sudah berapa tahun? Nah, dari tahun 45 lahirnya. Nah, nanti tanggal 17 Agustus 2021 sudah berapa tahun itu umur dari negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Jadi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia, ya, sebagai
tanggal kelahirannya 17 Agustus 1945. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Jadi dengan adanya proklamasi, maka tidak ada lagi bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia. Jadi sudah terakhir penjajahan itu di bumi Indonesia. Ya, itu makna dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian berikutnya, kalau tadi makna, nah ini sejarah proklamasi ya, sejarah sebelum diproklamasikannya Republik Indonesia. Yang pertama itu tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di negara Jepang itu dibom oleh tentara sekutu. Tentara sekutu itu tentara gabungan ya, yang ngebom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang ini. Tanggal 6-nya kota Hiroshima, tanggal 9-nya kota Nagasaki. Nah, dengan dibom kedua kota ini, maka luluh lantas semua yang ada di kota tersebut. Ya, tidak ada lagi manusia yang hidup karena sudah dibom, semuanya banyak yang tewas, ya, banyak yang meninggal. Kemudian luluh lantas semua, rumah, gedung habis semuanya kan. Nah, dengan dibomnya itu, maka tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Dia menyerah karena dua kotanya sudah diluluhlantahkan oleh tentara sekutu. Nah, kemudian dengan kekosongan, tidak ada lagi orang-orang Jepang ini udah menyerah kepada sekutu, dan seluruh bangsa Jepang yang ada di Indonesia disuruh pulang kembali ke negaranya, sehingga tidak ada lagi penjajah di negeri Indonesia ini, sehingga para pemuda ini membawa Soekarno-Hatta ini ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan gitu ya, supaya kita ini cepat-cepat merdeka ya. Tapi yang jelas Soekarno-Hatta ini berpikir ya, tapi karena sudah ada kesepakatan, maka hari itu juga malamnya kembali ke Jakarta. Nah, kemudian malamnya dirumuskan ya tentang naskah proklamasi ya. Pada tanggal 16 itu juga dini hari ya, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. Nah, perumusnya adalah Soekarno sendiri, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang menandatangani beliau, Bapak Proklamator Soekarno dan Hatta, kemudian atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian naskah proklamasi yang asli ditulis tangan oleh Soekarno. Tapi setelah itu diketik, yang mengetiknya adalah Sayuti Melik, yaitu yang mengetik naskah proklamasi. Kemudian naskah proklamasi ini dibuat di rumah Laksamana Maeda, yaitu di rumah orang Jepang. Ya. Karena kalau bukan di rumah orang Jepang, takutnya ketahuan tidak jadi proklamasi. Nah, kemudian setelah dibuat, maka besoknya tanggal 17 Agustus 45 naskah tersebut dibaca oleh Soekarno ya, didampingi oleh Muhammad Hatta, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di rumah Soekarno pada hari Jumat jam 10 pagi. Nah, setelah dibaca, dinyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola oleh karangan W.S. Supratman, yang mengiring juga W.S. Supratman. Kemudian dikibarkan bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastro, dan Surasti Karma. Nah, kemudian yang menjahit bendera merah putih itu adalah Ibu Fatmawati, yaitu istrinya Soekarno. Maka Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Begitu juga Muhammad Hatta. Ya. Kemudian setelah merdeka, Soekarno dan Hatta juga diangkat menjadi presiden yang pertama dan wakil presiden yang pertama. Nah, materi sampai di situ, kemudian kamu lanjut dengan latihan ya. Sebagaimana biasa, kamu kerjakan di buku latihan, nanti dikumpulkan
sesuai dengan jadwalnya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.